Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Niwayan Angelika dengan NIM 192. Saya Diana Dwi Rosa Mahulaya dengan NIM 206. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami membuat sistem kasir untuk toko bangunan yang mempermudah kasir untuk melakukan transaksi jual beli barang secara efisien dan efektif. Nah, di sini kita memiliki kelas database connection. Di, eh, Database yang kita pakai itu yaitu TIUSD untuk user, MHS, dan passwordnya mahasiswa. Nah, di sini tuh ada dua metode. Yang pertama itu untuk membuka koneksi, dan yang kedua itu untuk menutup koneksi. Kenapa harus ada metode untuk menutup koneksi? Kalau nggak ada ditutup, berarti dia akan terus berjalan atau melakukan uh, running. Selanjutnya di sini ada kelas kasir yang dimana kelas kasir ini berisi tentang eh, ID kasir, nama kasir, dan password. Dari tiga atribut ini itu untuk menyimpan data terkait dari kasir. Ada konstruktor kasir yang dimana ini digunakan untuk membuat objek kasir baru untuk menetapkan ID, nama, dan passwordnya. Ada getter setter kasir ID, ini digunakan untuk mengambil dan menyimpan objek kasir. Lalu ada get nama, set nama untuk mengembalikan dan mengambil atau mengubah nilai dari atribut nama. Lalu ada get password sama set password ini untuk mengembalikan dan mengubah nilai dari atribut password. Selanjutnya ada kelas barang. Di sini kelas barang itu berfungsi untuk menyimpan barang. Nah, di sini terdapat konstruktor untuk membuat objek barang baru ketika objek barang dibuat. Ini bisa untuk menambahkan barang ID, nama, harga, dan stok. Lalu ada metode get barang dan set barang. Get barang sendiri itu digunakan untuk mengambil nilai dari barang ID atau ID barang. Sedangkan untuk set barang ID, digunakan untuk mengubah nilai barang ID setelah objek dibuat. Kemudian untuk get nama dan set nama, get nama sendiri digunakan untuk mendapatkan nama barang, sedangkan set nama digunakan untuk mengubah nama barang. Lalu metode get harga dan set harga. Get harga sendiri digunakan untuk mendapatkan harga barang, sedangkan set harga digunakan untuk mengubah harga barang. Lalu yang terakhir ada get stock dan set stock. Untuk get stock digunakan untuk mendapatkan jumlah stok barang, sedangkan set stock digunakan untuk mengubah jumlah stok barang. Selanjutnya ada kelas transaksi masuk. Transaksi masuk ini digunakan untuk membuat transaksi masuk tersebut ada atribut transaksi ID, kasir ID, barang ID, jumlah barang, harga barang, dan tanggal transaksi. Lalu ada konstruktor transaksi masuk. Konstruktor ini digunakan untuk membuat objek baru dari barang. Ketika objek barang dibuat, dimasukkan nilai barang ID, nama, harga, dan stoknya. Lalu ada get set transaksi ID untuk mengambil nilai dari transaksi dan mengembalikan atau mengubah nilai ID transaksi. Lalu ada get set kasir ID digunakan untuk mendapatkan ID kasir atau mengubah ID kasir yang berkaitan dengan transaksi. Lalu ada get barang ID dan set barang ID. Ini digunakan untuk mengambil atau mendapatkan informasi tentang barang tersebut di dalam transaksi. Lalu ada get jumlah barang dan set jumlah barang. Ini digunakan untuk mendapatkan jumlah barang yang dibeli di dalam transaksi tersebut dan sejumlah barangnya digunakan untuk mengubah jumlah barang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Lalu ada get harga barang dan set harga barang digunakan untuk mendapatkan harga per unit barangnya dan untuk mengubah harga barang yang terlibat dalam transaksi tersebut. Lalu ada get tanggal transaksi dan set tanggal transaksi untuk mendapatkan tanggal transaksi yang sudah terjadi dan untuk mengubah tanggal transaksi jika diperlukan. Selanjutnya ada kelas barang toko SEM. Barang toko SEM ini berfungsi untuk menyimpan barang dan membuat GUI.
Di sini terdapat 4 metode. Yang pertama itu insert barang, yang kedua get all barang, yang ketiga itu delete barang, yang keempat ini dia public static class barang GUI. Dan yang terakhir itu ada main. Untuk insert sendiri, metode ini digunakan untuk menyiapkan data barang baru ke dalam tabel barang toko SEM pada database. Um, ini langkah-langkahnya tuh kayak membuka koneksi ke dalam database menggunakan metode database connection open connection, membuat query SQL untuk memasukkan data barang menggunakan prepared statement, lalu menetapkan nilai-nilai barang seperti ID, nama, harga, stok ke query. Selanjutnya menguasai perintah execute update untuk menjalankan perintah SQL. Lalu setelah selesai koneksi ke database ditutup dengan database connection close connection. Untuk metode get all barang digunakan untuk mengambil semua data barang dari tabel barang toko SEM dan mengembalikannya dalam bentuk vektor-vektor objek. Prosesnya itu membuka koneksi ke database menggunakan database connection open connection, menjalankan query SQL untuk mengambil semua data barang dengan statement result set, menyimpan setiap baris hasil query dalam objek vektor objek yang kemungkinan dimasukkan ke dalam vektor objek sebagai daftar data barang. Yang terakhir, koneksi ke database ditutup setelah pengambilan data selesai. Lalu untuk metode delete, metode ini digunakan untuk menghapus barang dari database berdasarkan ID barang yang diberikan atau kode barang. Langkah-langkahnya itu membuka koneksi ke database menggunakan database connection open connection, menyimpan query SQL untuk menghapus barang dengan ID yang sesuai menggunakan prepare statement, menetapkan kode barang ke dalam query dan mengeksekusi perintah execute update untuk menghapus data barang. Yang terakhir, setelah selesai, koneksi ditutup dengan database connection close connection. Kemudian untuk public static class barang GUI-nya, di sini ada konstruktor yang membuat antarmuka pengguna atau GUI untuk mengelola data barang. GUI terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada input panel yang terdiri dari JText file untuk memasukkan kode barang, nama, harga, dan stok, serta 2 tombol tambah barang dan hapus barang. Kemudian tabel barang, JTable untuk menampilkan daftar barang yang diambil dari database. Kemudian ada tombol action. Tombol tambah barang digunakan untuk menambahkan barang baru ke database dengan data yang dimasukkan ke file input. Setelah barang ditambahkan, tabel akan diperbarui. Kemudian untuk tombol hapus barang digunakan untuk menghapus barang yang dipilih dari tabel dan database. Proses-prosesnya atau langkah-langkahnya yaitu saat tombol tambah barang diklik, data yang akan dimasukkan ke dalam file input akan diambil dan dimasukkan ke dalam database melalui metode insert barang. Setelah itu, data pada tabel akan diperbarui untuk mencerminkan perubahan. Saat tombol hapus barang diklik, barang yang dipilih dari tabel akan dihapus dari database menggunakan metode delete barang. Dan baris yang terpilih di tabel juga akan dihapus. Kemudian untuk metode main ini berfungsi, dia tuh database connection open connection itu untuk membuka koneksi ke database dengan database connection tersebut. Lalu untuk memulai tampilan GUI dengan membuat objek barang GUI yang akan memunculkan aplikasi. Lalu selanjutnya di sini ada kelas toko SEM GUI yang dimana toko SEM GUI ini memiliki public static class login GUI ada 2, yaitu ada public login GUI dengan private boolean validasi login. Lalu untuk
Lalu untuk public class static barang transaksi GUI ada method public barang transaksi GUI. Selanjutnya untuk yang pertama itu ada konstruktor login GUI. Ini untuk membuat tampilan login GUI yang dimana tuh masukin kode kasir, nama kasir, dan passwordnya. Lalu elemen-elemen yang menyusunnya itu ada label, text file, dan tombol login dalam guard layer. Lalu ada method login button dot add action listener. Di sini tuh saat kita ketik tombol login, maka method ini memeriksa apakah kolom semuanya terisi atau belum. Lalu untuk jika kolomnya kosong, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Jika tidak ada kesalahan, maka akan dipanggil validasi login untuk memeriksa data login. Dan yang terakhir, login dapat dibuka dan tampilan transaksi jika berhasil. Selanjutnya, private boolean validasi login di sini untuk mengambil input dari form login dan memverifikasi apakah kode kasir, nama kasir, dan password sesuai dengan data yang ada di insert database. Nah, jika data valid, login berhasil dan membuka tampilan transaksi. Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan atau menambah kasir baru jika belum ada. Di sini ada yang namanya select from kasir to custom yang dimana akan menyesuaikan dengan atribut-atribut yang ada di SQL, ada kasir ID, nama, dan password. Lalu ada yang namanya insert into kasir toko SIM yang dimana akan memasukkan data yang sesuai dengan atribut yang ada di SQL, yaitu kasir ID, nama, dan password. Lalu selanjutnya ada public static class barang transaksi GUI yang dimana ini untuk menangani tampilan barang dalam transaksi di toko dan memungkinkan kasir untuk menambah barang baru untuk memproses transaksi penjualan. Ada konstruktor barang transaksi GUI. Ini untuk membuat tampilan utama aplikasinya ada dua panel yaitu input barang dan satu lagi transaksi. Panel input barang ini memungkinkan kasir untuk memasukkan kode, nama, harga, dan stok terbaru. Lalu panel transaksi memungkinkan kasirnya untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli dan proses transaksi. Eh, Menambahkan tabel yang menampilkan daftar barang yang ada di database menggunakan cheat table. Lalu untuk metode tambah button add add action listener yang dimana ini untuk menambahkan barang baru ke database ketika tombol tambah ditekan, lalu mengambil input kode barang, nama barang, dan stoknya dari form yang disimpan ke dalam database. Lalu ada metode transaksi button listener yang dimana ini untuk memproses transaksi pembelian barang. Jika barang yang dipilih tersedia dalam stok, maka akan jumlah yang diminta lebih kecil atau sama dengan stok yang ada. Menghitung total harga transaksi dan mengurangi stok barang yang dibeli di database dan memasukkan data transaksi ke dalam tabel transaksi database. Lalu yang terakhir ada public static void main yang dimana di sini akan menjalankan dan membuka layer login untuk kasir melalui login GUI. Lalu selanjutnya kita akan menjalankan untuk sistem GUI ini. Yang pertama kita masukkan kode kasir. Yang kedua kita masukkan passwordnya. Lalu nama kasir. Nah, di sini jika kita akan menambahkan barang, kita akan mengetik manual di sini, tapi ini kita udah menyediakan barang-barang yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Jika kita mau menambahkan, memasukkan kode barangnya, lalu nama barang,
harga, lalu di sini kita akan memasukkan jumlah stoknya, lalu klik tambah barang. Maka akan masuk eh, at- maka akan tertampil message eh, untuk barang berhasil ditambahkan. Nah, untuk di SQL-nya juga di sini juga sudah tertambah. Nah, di sini sudah tertambah eh, besi tadi yang sudah kami masukkan atau input. Lalu kembali pada di sini, di sini kami akan menjumlahkan atau misal ada yang mau beli barang gitu, kita akan menginputkan jumlah barang berapakah yang akan dibeli. Misal 5, dia akan membeli tali, maka di sini akan kita klik proses transaksi untuk memasukkan data ini ke dalam tabel transaksi masuk yang ada di database. Nah, baru akan muncul message karena transaksi berhasil. Lalu kita akan masuk ke dalam SQL-nya lagi untuk mengecek apakah betul itu sudah tertambah. Nah, maka akan tertampil di sini. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.